Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita insyaallah akan membaca Kitabus Syam, fikih puasa dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Biasanya kita membaca kitab Al-Irsyad, maka sebelum masuk bab yang baru yaitu iman kepada hari akhir, maka karena ini bertepatan dengan pertengahan Sya'ban dan menjelang memasuki bulan Ramadan, kita belajar fikih yang berkaitan dengan Ramadan. Syekh Shalih hafizahullah, beliau mengatakan babun fi wujubi shaumi ramadhana wa waqtihi. Bab yang menjelaskan wajibnya puasa Ramadan dan waktunya. Menjelaskan wajibnya puasa Ramadan dan menjelaskan waktu puasa Ramadan. Shaumu syahri Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardhun min furudillah ma'lumun min ad-din bil-dharurah. Puasa di bulan Ramadan itu merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam, merupakan salah satu dari kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Dan kewajiban puasa Ramadan ini adalah perkara yang dimaklumi, diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin. Bahkan orang-orang di luar Islam juga mengetahui kalau orang Islam itu wajib berpuasa Ramadan. Sehingga maknanya kalau ada orang Islam hidup di tengah kaum muslimin, dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir, keluar dari Islam. Adapun orang yang baru masuk Islam, ya, atau hidup terisolir dari kaum muslimin, kalau dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka diberitahu terlebih dahulu bahwa Ramadan, berpuasa Ramadan hukumnya wajib dan rukun Islam. Apabila dia menolak, maka kafir setelah diberitahu. Ini makna maklum minad din bidharurah. Wa yadullu alaihi alkitabu was sunnatu wal ijma'. Dalilnya adalah dalil wajibnya puasa Ramadan itu adalah Al-Quran, hadis, serta ijma', kesepakatan ulama kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum al-ayata ila qaulihi ta'ala Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas
wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Wa makna kutiba furidha, makna kutiba, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum ay furidha alaikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Lanjut di ayat yang ke-185, syahrul Ramadan, hari-hari yang bisa dihitung itu adalah bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, petunjuk dari Al-Qur'an itu orang-orang beriman. Al-Qur'an itu petunjuk bagi seluruh manusia, tetapi yang bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari Al-Qur'an itu adalah orang-orang beriman. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan-penjelasan dari al-huda, dari petunjuk, wal furqan, dan Al-Qur'an itu sebagai al-furqan, ya, pemisah antara yang halal dan haram, pemisah antara yang baik dan benar. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang mukim, hadir di antara kalian, tidak safar, ya, menyaksikan bulan itu, yakni bulan Ramadan, falyasumhu, ya, ini fi'il mudhari' dimasuki lamul amr, ya, wal amru kata Syekh lil wujub, ya, perintah menunjukkan wajib, ya. Jadi kalau ayat 183 kutiba alaikumusiyam, dalil wajibnya berpuasa. Ayat 185 falyasumhu, ya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, dalil wajibnya berpuasa Ramadan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, ya, Islam dibangun di atas 5 rukun. Dzakara minha shaum Ramadan. Beliau menyebutkan di antara 5 rukun itu berpuasa Ramadan. Wal haditsu fid dalalati ala fardhiyatihi wa fadlihi katsira masyhurah. Hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya berpuasa Ramadan dan keutamaan berpuasa Ramadan itu sangat banyak dan masyhur, terkenal. Wa ajma'al muslimun ala wujubi saumihi, dan umat Islam ijma', ya, sepakat atas wajibnya puasa Ramadan. Wa anna man ankarahu kafara, dan barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka dia kafir. Wal hikmatu fi syar'iyatis siyam, hikmah disyariatkannya berpuasa, anna fihi tazkiyatan lin nafs, mensucikan jiwa. Di berpuasa Ramadan itu akan mensucikan jiwa, tathiran wa tanqiyatan laha minal akhlaqir radi'ah, membersihkan batin, jiwa, pikiran, ya, hati dari al-akhlaqir radi'ah, noda-noda yang rusak, ya, kotoran-kotoran, wal akhlaqir radhilah, kotoran-kotoran hati, dan juga membersihkannya dari akhlak, ya, membersihkan jiwa dari akhlak yang radhilah,
akhlak yang rendahan. Ya. Li'annahu yudayyiqu majariyas syaitan fi badanil insan, karena puasa itu ya mempersempit, puasa itu akan mempersempit jalan mengalirnya setan dalam jasad manusia. Li'anna syaitan yajri min ibni adam majrad dam, setan itu mengalir dalam jasad anak cucu Adam ya pada ya aliran darahnya. Fa idza akala aw syariba, kalau manusia itu makan atau minum, imbasatat nafsul syahawat, maka jiwanya ya imbasatat ya bersiap-siap untuk ya memperturutkan nafsunya, mudha'ufat iradatuha, dan akan melemah iradah, keinginannya untuk ya berbuat kebaikan. Ya, bahasa kita kalau orang kekenyangan itu ndak punya selera untuk berbuat apa-apa. Ya, wa qallat raghbatuha fil ibadat. Orang kalau kekenyangan makan, kenyang minum, maka semangatnya untuk beribadah itu menurun. Ya. Wasaum alal aksib min dzalik. Puasa itu kebalikan dari itu semua. Puasa akan menjadikan orang itu lapar, ya, sehingga ya selera untuk memperturutkan hawa nafsu itu melemah, ya, sedangkan keinginannya untuk berbuat baik itu kuat, keinginannya untuk beribadah itu kuat. Ya. Wa fis shaum tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirah. Ya. Dalam puasa juga terdapat hikmah tazhid fid dunya wa syahawatiha, menjadikan orang yang berpuasa itu zuhud, ya, sederhana, ya, terhadap keduniaan dan syahwat keduniaan. Targhibun fil akhirah, sebaliknya dalam puasa itu terdapat hikmah apa? Targhib, ya, motivasi akan akhirat. Ya. Wa fihi ba'ithun 'alal 'atfi 'alal masakin. Dalam berpuasa juga ada hikmah, ya, akan menumbuhkan, ya, memupuk rasa kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Wa ihsas bi alamihim, ya, tepos liro terhadap orang-orang miskin, ya, merasakan penderitaan mereka. Lima yadzuqu shaim min alamil ju' wal atas, karena orang berpuasa ya merasakan lapar dan dahaga dan ya kekurangan. Li anna shaum fi syara' huwa, nah, puasa secara syar'i itu artinya al imsaku bi niyatin, ya, imsak, menahan diri yang dibarengi dengan niat, ya. Menahan diri dari apa? An asya' makhsusah, menahan diri dari beberapa hal yang dikhususkan. Min akal, ya, menahan diri dari makan, wa syurbin, minum, wa jima', ya, berjima, wa ghairi dzalik mimma warada bihi syara', dan hal-hal yang lainnya, ya, yang seorang itu kalau dia berpuasa maka dia harus menahan diri dari itu semua yang disebutkan dalam syariat. Wa yattabi'u dzalikal imsak 'anil rafathi wal fusuq. Lebih sempurna lagi, puasa itu imsak 'anil rafath wal fusuq, menahan diri dari perkataan-perkataan kotor, ya, wal fusuq, dan perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan-perbuatan mungkar. Ya, ini puasa, ya.
min tulu'il fajr tsani ila ghurubis syams, dari subuh sampai maghrib. Wa yabtadi wujubus shaumil yaumi bi tulu'il fajr tsani. Ya, dimulai kewajiban puasa itu dari terbitnya fajar yang kedua. Ya, yaitu subuh. Wa huwal bayadul mu'tarid fil ufuq. Ya. Bayad al-mu'tarid, warna putih terang yang menyebar di langit. Ya, subuh. Ya. Nah, kalau hidupnya di kota itu sulit untuk membedakan, karena kota banyak lampu. Ya. Jadi karena banyak lampu, maghrib, habis isya, tengah malam, menjelang subuh, setelah subuh itu sama warna langitnya. Ya, mata kita ini yang lemah kalah oleh cahaya lampu kalau di kota. Tapi kalau hidupnya di pedesaan, di pedalaman, ya, di suku Baduy yang nggak banyak lampu, ya, itu subuh terasa sekali terang. Malam terasa sekali gelap, subuh terasa sekali terang langit itu. Ya. Wa yantahi bi ghurubis syams. Ya, tanda paling mudah memulai kewajiban puasa itu harian, kewajiban puasa harian itu ya dengan azan subuh. Kalau sudah azan subuh ya sudah. Nah, bagaimana kalau azan subuhnya pakai jadwal imsakiyah? Ya enggak apa-apa, boleh. Sah-sah saja. Ya. Kalau seseorang itu tidak punya kemampuan sendiri untuk menentukan waktu-waktu sholat, ya, maka kewajiban dia adalah taklid kepada yang punya keahlian menentukan waktu-waktu sholat. Ya, jangan jangan nganeh-anehi. Ya, waktu-waktu sholat yang ditetapkan oleh orang yang punya keahlian, punya kepakaran, dan punya disiplin ilmu dalam hal itu, ditolak sama dia. Wah, ini subuhnya kegasian. Ya. Nah, terus ini paling enggak nanti masih sekitar 30-40 menit. Dasarnya apa? Bingung dia. Ya. Anda bisa punya keahlian dan disiplin ilmu menentukan waktu-waktu sholat. Tidak punya, berarti tidak boleh. Ya. Berprasangka tidak boleh. Ya. Kewajibannya apa? Taklid. Kewajibannya apa? Taklid kepada yang berkemampuan. Ya, maka boleh. Ya, kaum muslimin, ya, generasi demi generasi itu, ya, mereka awamnya kaum muslimin itu taklid kepada orang-orang yang punya kepakaran, keahlian dalam menetapkan waktu-waktu sholat, waktu-waktu ibadah. Wa yantahi bi ghurubis syams, dan puasa harian itu berakhir dengan terbenamnya matahari. Seluruh bulatan matahari telah terbenam, ditandai dengan azan maghrib. Ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, fal'ana bashiruhunna, yakni zaujat. Ya. Sekarang silahkan kalian, ya, bercumbu dengan istri-istri kalian, yakni di malam Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan silahkan kalian mencari, ya, mengupayakan anak yang telah Allah catat untuk kalian. Wa kulu washrabu, dan silahkan kalian makan dan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Apa itu? Minal fajri, yaitu fajar. Minnya di sini bayaniyah, yaitu fajar.
tandai subuh. Tsumma atimus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa hari itu ilal lail, hingga datang malam. Hingga datang malam ditandai dengan salat atau azan maghrib. Al-Baqarah ayat 187. Wa ma'na yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr an yatadhiha bayadun nahar min sawadil lail. Arti daripada jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, adalah ya yatadhih bayadun nahar. Ya, putihnya siang itu jelas terbedakan dari gelapnya malam. Itu tadi. Kalau di kota seperti kita sulit membedakan. Beda kalau kita hidup di kampung-kampung yang kalau malam itu orang lampu dimatikan semua, lampu jalan nggak ada ya, lampu-lampu penerangan besar nggak ada, akan terlihat perbedaan itu akan terlihat. Yabda wujubu shaum syahr Ramadan. Itu tadi puasa harian dimulai dari subuh, azan subuh ya, berakhir ya di azan maghrib ya. Wa yabda wujubu shaum syahr Ramadan idza ulima dukhuluhu. Sedangkan ya, bulan Ramadan itu dimulai ya dengan apa? Puasa bulan Ramadan itu dimulai dengan ketika ulima dukhuluhu, diketahui masuknya bulan Ramadan. Walil ilmi bidukhulihi thalathu turuq. Untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan itu ada 3 metode. Tariqatul ula, metode pertama untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan, ru'yatul hilal. Ya. Ru'yatu hilalihi, pakai hamzah. Ru'yatu hilalihi, melihat hilal Ramadan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, hadir, mukim ya di bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka wajib dia berpuasa. Ai wa huwa min ahli syiyam, sementara dia termasuk golongan yang wajib berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian li ru'yatihi. Ya. Karena melihat hilal. Berpuasalah kalian karena melihat hilal Ramadan. Faman ra'a al-hilala binafsihi wajaba alis saum. Maka barang siapa yang melihat hilal sendirian, wajib dia berpuasa. Ini salah satu ya persoalan fikih. Kalau dia hidupnya ya sendiri, ya, hidupnya itu uzlah, mengisolir diri, atau dia sedang di penjara, atau dia sedang berada di perjalanan jauh safar ya, kemudian dia melihat hilal Ramadan, tidak mungkin untuk menyampaikan kepada hakim, kepada pihak berwenang menetapkan Ramadan, maka dia wajib berpuasa melihat sendiri ya, di atas kapal misalkan ya kan, di atas kapal yang lihat hilal sendiri, ya wajib dia berpuasa. Yang kedua, bagaimana kalau dia hidup di tengah komunitas masyarakat, dia melihat hilal ditolak oleh pihak berwenang, ditolak oleh pihak apa? Berwenang, persaksiannya ditolak. Yang lihat hilal tapi ditolak persaksiannya oleh pihak berwenang menetapkan ya 1 Ramadan. Nah, ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat dalam internal ulama mazhab Hambali sendiri. Di kalangan ulama secara umum juga terjadi perbedaan pendapat. Mazhab yang masyhur
mazhab yang dipegangi oleh mayoritas ulama mazhab Hambali, dia wajib berpuasa. Ya, dia wajib berpuasa. Ya, dia wajib berpuasa. Ya, sedangkan mazhab pendapat yang satunya lagi dalam mazhab Hambali, ya, dia tidak berpuasa kecuali bersama dengan ya kaum muslimin secara umum. Ya. Nah, ini catatan ringan ya dari faman ra'a hilal binafsihi. Barang siapa yang lihat hilal sendirian, lihat hilal sendiri, ya, wajib alaihi saum, dia wajib berpuasa. Ya. At-tariqatu tsaniyatu, metode kedua memulai ya atau mengetahui masuknya Ramadan, asyhadatu ala ru'yah awil ikhbaru anha, adanya persaksian atau pemberitaan terlihatnya hilal. Kalau tadi ngelihat sendiri, ya, kalau ini ndak ngelihat sendiri, tapi ada persaksian dari orang lain, ada berita, ada pemberitaan dari orang lain, terlihatnya hilal Ramadan. Fayusamu bi ru'yati adlin mukallaf, maka ya, jika yang bersaksi ngelihat hilal atau memberitakan terlihat hilal Ramadan itu adil, seorang muslim ya yang soleh, mukallaf, dia udah balik dan berakal waras, yusom, maka dipakai untuk memulai puasa Ramadan. Persaksiannya dipakai. Wa yakfi ikhbaruhu bidzalik, dan tidak disyaratkan harus dengan redaksi aku bersaksi, kami bersaksi. Cukup redaksinya memberitahu saja, saya ngelihat hilal. Dasarnya mana? Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tara an-nasu al-hilala, para sahabat sedang mengintai-intai hilal, ini hilal Ramadan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, maka aku memberitahu Rasulullah bahwa aku melihatnya. Fasama, maka beliau berpuasa, wa amara nas bisyamihi, dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Riwayat Abu Dawud dan yang lainnya disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Ini metode kedua. Metode pertama ngelihat sendiri hilal, metode kedua menerima persaksian atau pemberitaan terlihatnya hilal dari ya muslim yang saleh dan apa tadi? Mukallaf. Ya, balik dan berakal waras. Walaupun satu orang. Walaupun satu orang. Ya. Tidak disyaratkan 2 orang atau lebih, walaupun 1 orang. Wat tariqatu tsalitsatu, metode yang ketiga, ikmalu iddati syahri Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan hitungan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi dari sini kita tahu bahwa mengintai hilal itu dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban petang hari. Hilal itu akan terlihat atau tidak terlihat segera setelah terbenamnya matahari 29 Sya'ban. Ya. Nah, metode yang ketiga mengetahui masuknya bulan Ramadan, kata Syekh Hafizahullah, menyempurnakan hitungan hari bulan Sya'ban 30 hari. Wadzalika, hal itu hina la yura al-hilal, ketika hilal tidak terlihat
Kapan? Lailatul Thalathin min Sya'ban. Malam ke-30 Sya'ban. Ma'adami wujudi ma yamna'u ru'yata. Padahal tidak ada penghalang terlihatnya hilal. Min ghaim, ya, mendung, au qatar, hujan. Au ma'a wujudi syai' min dzalik. Atau tidak terlihat hilal di malam 30 itu karena ada yang menghalangi terlihatnya hilal. Hujan, gerimis, mendung, kabut, ya, badai, ya. Nah, ini catatan, ya. Kalau malam ke-30 itu cuaca cerah, langit pun cerah, tapi hilal tidak terlihat, maka sepakat bilangan Sya'ban itu digenapkan jadi 30. Sepakat. Tapi ma'awujudi syai' mimma yamna'u ru'yah. Tapi kalau ada yang menghalangi terlihatnya hilal, hujan 29 Sya'ban, hujan sampai malam, gerimis, ya, kabut atau apa, berawan, ya, mendung, berawan, ya. Bagaimana ini? Syekh Saleh mengatakan, ya, beliau memilih pendapat digenapkan bilangan Sya'ban, digenapkan jadi 30. Jadi besok hari itu tanggal 30 Sya'ban. Nah, ini berbeda dengan, memang terjadi perbedaan pendapat, berbeda dengan pendapat resmi, ya, pendapat mayoritas ulama al-madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kalau terhalang awan, mendung, hujan, gerimis, kabut, ya, maka besok itu wajib puasa dan diniatkan Ramadan. Nah, ini perbedaan, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syekh Saleh beliau mentarjih, ya, mengikuti pendapat mayoritas ulama, ya, bukan pendapat mazhab Hambali, yaitu apa? Tidak berpuasa dan besoknya itu terhitung 30 Sya'ban. Dalilnya mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas syahru, ya, tidak lain satu bulan itu tis'un wa ishruna yauman, 29 hari. Jadi asalnya satu bulan itu 29 hari. Fala tasumu hatta tarahu al-hilala. Maka jangan kalian memulai puasa Ramadan kecuali kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarahu, dan jangan kalian beridul fitr kecuali kalian melihat hilal Syawal. Fa in ghumma alaikum, ya, jika tertutup awan, tertutup mendung dan semisalnya oleh kalian, tertutup awan, tutup mendung atas kalian, hilal itu, faqduru lahu. Wa makna uqduru lahu ay atimmu syahra Sya'ban 30 yauman. Maka sempurnakan hitungan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, jadi kalau terhalang oleh kalian, terhalang atas kalian lihat hilal malam 30 itu, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Lima tsabata fi hadits Abu Hurairah, ya, berdasarkan yang sahih dalam hadis Abu Hurairah, fa in ghummiya alaikum asyhru, apabila, ya, terhalang atas kalian hilal Ramadan, fa'uddu 30, maka, ya, sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Nah, ini yang ditarjih oleh Syekh. Memang ada khilaf dalam perbedaan pendapat dalam masalah ini. Wa yalzamu shaumu Ramadan, ya, itu tadi 3 metode menetapkan, ya, masuknya bulan Ramadan. Tidak ada metode hisab, ya, tidak ada metode hisab yang berdiri sendiri,
Ya, hisab itu dipakai untuk memprediksi posisi hilal. Hisab itu dipakai untuk memprediksi posisi hilal, bukan dipakai untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan atau berakhirnya bulan Ramadan, masuknya bulan Syawal, tapi untuk memprediksi posisi hilal. Ya. Wa yalzamu shaumu Ramadan kulla muslim mukallaf qadir. Ya, persoalan yang lain lagi yang belum disinggung oleh Asy-Syaikh di sini adalah ya, apakah hilal yang terlihat di satu tempat di belahan bumi ini manapun itu hukumnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin satu dunia, ataukah masing-masing ya wilayah mengikuti matlaknya sendiri-sendiri? Itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, pendapat mayoritas mazhab Hambali itu satu tempat terlihat hilal maka berlaku hukumnya bagi seluruh kaum muslimin satu dunia. Ya, jadi mazhab Hambali itu pengikut apa? Ru'yat global, hilal global. Ya, hilal global. Ya. Sedangkan mazhab yang lain, terutama mazhab Syafi'iyah itu kembali kepada matlak masing-masing. Kembali kepada matlak masing-masing wilayah. Ya, berdasarkan kisahnya hadis Abdullah bin Abbas dan Quraib yang ada dalam Sahih Muslim di zaman kekhalifahan. Ya, di zaman era kekhalifahan Muawiyah terjadi perbedaan antara Suriah, Syam dengan Makkah. Beda satu hari, beda satu malam. Ya, beda satu malam. Dan itu tidak masalah, masing-masing mengamalkan matlaknya. Di Syam sudah terlihat, di Suriah sudah terlihat. Ya, sedangkan di mana? Makkah belum terlihat. Ya, maka di Syam sudah mulai puasa, di Mekah belum mulai puasa, tidak masalah. Ya. Jadi masing-masing kembali kepada matlaknya. Ya. Wa yalzamu shaumu Ramadan, siapa yang berkewajiban berpuasa Ramadan? Puasa Ramadan itu wajib atas kulla muslimin, setiap muslim mukallaf yang sudah balik dan berakal waras, qadir, mampu untuk berpuasa. Fala yajibu 'alal kafir. Jadi puasa Ramadan tidak wajib atas orang kafir. Maknanya tidak wajib, la yasihu minhu, tidak sah orang kafir kalau berpuasa Ramadan. Fa in taba fi athna'i syahr, kalau orang kafir itu masuk Islam di tengah hari Ramadan, shamal baqi, maka dia imsak, wajib imsak, ya, dan menyempurnakan hari-hari yang tersisa dari Ramadan dengan berpuasa. Wala yazamuhu qada'u ma sabaqa hal kufur. Sedangkan ya Ramadan yang telah berlalu di saat dia masih kafir tidak wajib diqadha. Tidak wajib diqadha. Wala yajibu shaum 'ala shaghir. Tidak wajib juga berpuasa atas anak-anak. Ya. Tapi yasih as-shaum min shaghir mumayyiz. Tapi kalau anak-anak yang sudah 7 tahun usianya, ya, 7 tahun lebih disebut mumayyiz, maka sah puasanya. Wa yakunu fi haqqina filah, tapi dihitung pahala sunnah buat dia. Ya. Ini anak-anak yang belum balik. Wala yajibu shaum 'ala majnun. Dan tidak wajib juga puasa Ramadan atas orang yang ya tidak waras akalnya. Walau sama ala jununihi, kalau ketika dia sedang kambuh gilanya itu dia puasa, lam yasiha minhu, tidak sah puasanya. Kenapa? Li'adam niyatihi, karena niatnya sudah nggak dihitung. Ya, orang gila itu
nggak dihitung niatnya, nggak punya niat, ya nggak punya niat, ya. Wala yajibu shaumu adaan ala maridin ya'jazu anhu, tidak, ya tidak wajib juga menunaikan puasa atas orang yang sakit tidak mampu berpuasa. Wala ala musafir, tidak juga atas musafir. Wa yaqdiyanihi, tetapi keduanya wajib mengqadha puasanya tersebut hala zawali udril marad was safar, ketika sudah hilang udzur sakit dan safarnya. Qala ta'ala, faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safar, atau sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, lalu dia tidak berpuasa, maka wajib mengqadhanya di hari-hari yang lain. Al-Baqarah 184. Wal khitab bi ijabi siyam yashmalul muqim wal musafir was sahih wal marid wat tahir wal haid wan nufasa wal mughma alaih. Ya, perintah wajibnya puasa itu ya mencakup mukim, musafir, ya, orang yang sehat, orang sakit, wanita yang suci, wanita haid, wanita nifas, dan orang pingsan. Fa in haula'i kullahum yajibu alaihimus shaum fi dhimamihim, mereka punya tanggungan, semuanya mereka itu punya tanggungan wajib puasa. Bihaitsu innahum yukhatabuna bisaum, di mana mereka itu ya ditujukan kepada mereka kewajiban puasa. Liya'taqidu wujubahu fi dhimamihim, supaya mereka meyakini bahwa mereka itu wajib berpuasa. Wal azam ala fi'li, dan supaya punya tekad untuk berpuasa, imma ada wa imma qadha, entah itu ditunaikan di bulan Ramadan atau qadha di luar Ramadan. Ini orang yang haid, orang yang nifas, dia wajib punya tekad untuk mengqadhanya di luar Ramadan. Ya, dia harus meyakini saya wajib berpuasa Ramadan, tapi karena haid maka saya tekad mengqadhanya di luar Ramadan. Demikian orang yang sakit, yang sakitnya masih diharap sembuh, ya, dia wajib puasa Ramadan, dia wajib mengakui dia wajib puasa Ramadan, dia punya tekad untuk mengqadhanya di luar Ramadan. Faminhum man yukhatab bis-shaum fi nafsi syahr adaan, ada yang diwajibkan berpuasa menunaikannya di bulan Ramadan, wa huwa sahih wal muqim, yang sehat dan mukim, tidak safar, illal haid wan nufasa, kecuali yang haid dan nifas. Wa minhum man yukhatab bil qadha faqat, ada yang diwajibkan qadha saja, wa huwal haid wan nufasa, yaitu wanita haid, wanita nifas, wal maridul ladzi la yaqdiru ala ada'i shaum biqadri wa yaqdir alaihi qadha, dan orang sakit yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan tapi mampu mengqadhanya di luar Ramadan. Wa minhum man yukhayyar bainal amrayn, dan ada yang diberi opsi kebebasan untuk memilih, ya, ada yang diberi opsi kebebasan untuk memilih, ya. Wa huwal musafir, yaitu musafir, milih mau qadha atau mau puasa, ya. Wal marid alladzi yumkinu shaum bi masyaqqatin min ghairi khaufit talaf, ya, dan orang yang sakit memungkinkan bagi dia puasa meskipun agak berat, ya, tapi dia tidak khawatir, dalam keadaan dia tidak khawatir akan celaka, ya, dia mampu berpuasa meskipun namanya sakit, ya, tapi enggak ada kekhawatiran dia akan celaka. Nah, ini diberi pilihan, ya, mau puasa Ramadan atau qadha. Wa man aftara li udrin tsumma zala udruhu fi athna'i nahari Ramadan, dan barang siapa yang tidak berpuasa karena punya udzur, kemudian di tengah hari udzurnya hilang, kal musafir yaqdam min safari, seperti musafir tiba di keluarganya siang hari Ramadan. Wal haid wan nufasat, ya, tadhuran, dan wanita haid dan wanita nifas yang suci di tengah hari Ramadan. Wal kafir idza aslama, demikian pula orang kafir yang masuk Islam di tengah hari Ramadan. Wal majnun idza afaqa min jununihi, dan majnun yang sembuh, ya, dari gilanya di tengah hari Ramadan. Wa shaghir yablughu, demikian pula anak-anak yang balik di tengah hari Ramadan. Semua itu fa inna kullam min haula
masing-masing dari mereka semuanya tadi orang-orang yang tidak berpuasa karena uzur, kemudian uzurnya hilang di tengah hari Ramadan, ya, yalzamuhu imsak baqiyatal yaum wa yaqdi. Wajib imsak di sisa hari tersebut, wajib imsak di sisa hari tersebut, dan wajib mengqadha'nya di luar Ramadan. Wa kadza idza qamatil bayyinatu bidukhuli syahr fi athna'in nahar. Sama seperti itu juga kalau ada pengumuman, pemberitahuan masuknya Ramadan di tengah hari. Ya. Fa innal muslimin yumsikun, maka kaum muslimin imsak tengah hari tersebut, baqiyatal yaum sampai matahari terbenam, wa yaqdzunal yauma ba'da Ramadan. Kemudian mengqadha'nya di luar Ramadan. Wallahu a'lam. Adzan, silakan adzan. Adzan dulu silakan. Insyaallah kita lanjutkan di Senin yang akan datang. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.